Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Kedua orang tua Risa meninggalkan mereka berdua di meja makan. Mereka hanya bisa memandang dari kejauhan. Tak lama kemudian, sang istri berbicara kepada suaminya yang duduk di sebelah. "Romantis pisan ya pak, ibu janten hoyong sapertos jaka sareng Risa, mamna siling huapan. Duh, ibu hoyong janten ngorak deui," kata istrinya sambil melihat Jaka dan anak perempuannya saling menyuapi. "Tos teu pantes atuh bu, kanggo urang duaan mah. Bapak sareng ibu pantes kolot. Sanes budak ngora deui atuh. Salaresna bapak oge hoyong janten ngora deui." Jawab suaminya sambil berusaha mengelak karena merasa malu dengan umur mereka. "Nu namina romantis mah teu ninggal kolot apa ngora pak. Nu penting mah bagja. Leres gitu kan pak?" ujar istrinya dengan nada cemberut. "Nah ibu jantan ambek ka bapak, salah bapak naon gitu?" tegur suaminya heran. "Pikir weh ku sorangan," jawab istrinya sambil menoleh ke arah lain dengan memasang wajah jutek. "Ih, nah ibu teh jantan ambekan gitu. Pan tadi bapak ngan harus hungkul," ujar suaminya mencoba menjelaskan. "Bapak tah nu teu peka ka ibu," keluh istrinya. Setelah selesai makan, Jaka dan Risa kembali ke ruang tamu. Mereka mengobrol berempat hingga senja berganti malam. Ketika waktu sudah larut, Jaka berpamitan pulang dan Risa mengantarkannya sampai depan pintu rumah. Tangan Risa melambai saat calon suaminya melangkah pergi. Punggung Jaka yang tadi masih terlihat jelas kini perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Di tengah perjalanan pulang, Jaka bertemu dengan 3 pemuda. Salah seorang dari mereka memanggil namanya. "Jaka!" teriak Encep sambil berlari di bawah remang lampu jalan 5 watt berwarna kuning. Di sekitarnya masih banyak pohon yang menjulang tinggi. Jaka mendengar teriakan itu dan menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang memanggilnya. "Encep ya? Gimana kabarnya Cep?" tanya Jaka sambil bersalaman dengan ketiga pemuda tersebut. "Alhamdulillah sehat. Udah lama Jaka di sini. Kamu kelihatan beda, makin ganteng aja nih," jawab Encep dengan senyuman. Jujun mendekat dan ikut bersalaman. "Cak, lu masih ingat gak sama kita berdua?" tanya Jujun mengingatkan Jaka tentang mereka yang sudah lama tidak bertemu. Dalam gelap malam yang hanya diterangi sinar lampu, Jaka memandangi 2 lelaki yang tampak tidak asing baginya.
Kalau nggak salah, ini Jujun dan yang ini Soleh kan? Ucap Jaka sambil menunjuk ke arah mereka saat menyebutkan namanya masing-masing. Encep Surecep adalah teman masa kecil Jaka saat masih tinggal di desa Cihelang. Dari dulu hingga sekarang, warna kulitnya yang gelap tidak pernah berubah. Begitu pula dengan sifatnya yang penakut. Encep seusia dengan Jaka, tubuhnya tidak terlalu tinggi, tetapi badannya lebar dan kekar. Ia juga terkenal dengan ketertarikannya terhadap wanita. Jujun Marwan adalah teman sekolah dasar Jaka dan kini telah banyak berubah. Kulitnya sawo matang, wajahnya berbentuk kotak dan dipenuhi jerawat. Usianya 1 tahun lebih muda dari Jaka. Posturnya begitu tinggi dan kurus. Jujun dikenal sebagai sosok yang pemalu, terutama jika berhadapan dengan wanita. Solehuddin adalah teman Jaka saat duduk di bangku SMP. Dulu dia tinggal di desa sebelah, tetapi setelah orang tuanya bercerai, Soleh kini tinggal bersama bibinya. Usianya 2 tahun lebih muda dari Jaka. Soleh memiliki tubuh tinggi besar dan sifat penakut, mirip dengan Encep. Dia juga sangat pemalu, terutama terhadap orang yang belum dikenalnya, baik pria maupun wanita. Jaka memberitahu mereka bertiga bahwa dia baru saja tiba di desa ini kemarin sore dan berencana untuk menetap di Cihelang untuk menjaga Nenek Ambar. Obrolan mereka berempat dipenuhi kenangan masa kecil yang telah lama terlupakan. Semua kenangan itu kembali muncul seiring pertemuan mereka. Nah, Jun, kalau urusan cewek, serahin aja sama si Jaka. Dia tuh jagonya kalau urusan cewek. Mau cewek gimana juga, pasti dia bisa dapetin. Ujar Encep sambil tertawa. Bro, mending kita ngobrolnya di rumah gue aja gimana? Gue kangen ngobrol panjang lebar sama kalian. Ajak Jaka kepada ketiga temannya yang terlihat antusias melanjutkan obrolan. Gue sih ayo aja, tapi sekarang lu belagu Jak. Ngomongnya BI mulu dari tadi. Udah lupa ya sama bahasa Sunda? Tegur Encep dengan nada bercanda. Bukannya gue lupa, Cep. Jadi kumahanya? Asa kagok we gitu ngomongna, sahut Jaka menimpali sambil tertawa. Mereka berempat kemudian melangkah bersama, suasana penuh canda tawa di sepanjang perjalanan menuju rumah Jaka. Jaka dan ketiga temannya menelusuri jalan setapak yang hanya diterangi lampu kecil berwarna kuning. Di antara semak belukar, mereka berempat tak menyadari keberadaan sosok yang diam-diam memperhatikan setiap langkah mereka dari kejauhan. Sesampainya di rumah Jaka, ketika pemuda itu duduk di teras sambil menunggu Jaka yang tengah menyiapkan sesuatu di dalam rumah. Encep, Soleh, dan Jujun duduk santai di perkarangan. Mereka menempati kursi panjang yang terbuat dari bambu, dengan sebuah meja kecil dari kayu dan triplek di depannya. Sementara itu, sosok misterius masih memantau dari kejauhan. Dia bersembunyi di balik pohon besar di sekitar pekarangan rumah. Tak lama, Jaka keluar membawa 4 cangkir kopi. Dia meletakkan cangkir-cangkir itu di atas meja lalu kembali masuk untuk mengambil makanan. Kini mereka berempat duduk bersama, menikmati kopi hangat dan ubi goreng sambil berbincang hangat. Suasana terasa begitu akrab. Meskipun malam itu dipenuhi aura mencekam, dengan suara burung hantu yang terus bersahut-sahutan mengiringi irama gelapnya malam. Waktu terasa berputar begitu cepat. Setelah lama berbincang, Encep, Soleh, dan Jujun pamit untuk pulang. Namun, saat mereka hendak pergi, terdengar suara teriakan meminta tolong.
Jaka langsung menangkap suara itu. Tolong! Tolong! Suara itu terdengar seperti milik seorang gadis. Cep, siapa itu yang minta tolong? Tanya Jaka sambil memandang ke segala arah mencoba mencari sumber suara tersebut. Suara siapa ya? Kedengarannya jauh banget. Sahut Encep ikut mencari. Dari suaranya kayaknya cewek tuh. Tapi gue gak kenal sama suaranya. Timpal Jujun dengan nada penasaran. Kalian tunggu di sini ya. Kata Jaka, dia segera berjalan ke arah pintu rumahnya yang terbuka dan ditutup. Setelah itu dia mengajak mereka mencari asal suara tersebut. Jaka, guat ka dieu, sarana belah dieu, teriak Jujun menunjuk ke arah tertentu. Mereka berempat segera berlari menuju hutan, mengikuti arah suara itu. Namun, begitu sampai di dalam hutan, suara teriakan meminta tolong itu tiba-tiba menghilang. Jaka terus berjalan mencoba menemukan sumber suara, diikuti oleh Encep di belakangnya. Sementara itu Jujun dan Soleh yang berjalan lebih lambat mulai tertinggal dan akhirnya terpisah dari dua temannya yang sudah jauh di depan. Suasana hutan yang gelap dan sunyi semakin menambah ketegangan malam itu. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Suara itu terdengar jelas di antara keheningan malam. Kepala pocong menghantam punggung Soleh yang berjalan paling belakang di antara mereka. Cep, cicing atuh Cep, ulah sok ngadagorkeun sirah kana tonggong. Protes Soleh dengan kesal. Leh, mana ngomong jeung saha? Si Cep mah aya dihareup jeung si Jaka. Kahade mana tadi ngomong jeung jurignya. Sahut Jujun dengan nada serius. Terus, saha tuh Jun nu ditukangan urang? Soleh tergagap ketakutan, tangan kirinya gemetar menunjuk ke arah belakang sambil melingkar ke pundak kanannya. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.